Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Kawin berbeda kepercayaan dan agama menimbulkan kehebohan lagi, menimbulkan pro dan kontra setelah baru-baru ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan perkawinan yang beda agama. Namun seorang tokoh masyarakat, Bapak Yandri Susanto, langsung mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung, minta agar penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dibatalkan, katanya bertentangan dengan undang-undang dan kepercayaannya. Kenapa hal ini mengandung polemik terus-menerus, padahal sejak tahun 86 sudah banyak putusan pengadilan yang mengabulkan perkawinan beda agama. Apa yang terjadi? Inilah jawabannya di Hot Room, antara cinta, agama, dan hukum. Polemik pernikahan beda agama kembali mencuat setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan sepasang sejoli agar pernikahannya bisa dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat. Wakil Ketua MPR Yandri Susanto dengan tegas menolak keputusan PN Jakarta Pusat dan mendesak Mahkamah Agung agar membatalkan putusan tersebut karena tidak mengacu pada putusan MK yang menolak mengesahkan pernikahan beda agama. Hal ini juga bertentangan dengan fatwa MUI yang dikeluarkan pada Juli 2005 dan ditandatangani oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Namun, praktiknya, cinta selalu mengiringi dua insan yang berbeda keyakinan ini melenggang ke pelaminan melalui beragam jalan. Sebenarnya bagaimana kedudukan pernikahan beda agama di Indonesia? Lantas, bagaimana nasib orang-orang yang telah menikah beda agama dan tercatat di kantor dinas Dukcapil? Sebelum kita mulai, saya tidak bisa berdebat tanpa kopi kesayangan saya. Kopi luwak, white coffee. Luar biasa. Benar-benar kopi terbaik yang pernah saya minum. Oke, kita mulai pertanyaan pertama dengan Pak Johannes melalui Zoom. Halo Pak Johannes. Pak Johannes. Halo. Boleh diceritakan, Anda katanya termasuk yang nikah beda agama, tahun berapa, nikahnya di mana, apakah melalui pengadilan, dan apakah langsung bisa daftar di catatan sipil? Oh, kita nikahnya sekitar tahun 2012 di gereja di sekitaran Jakarta sana. Lalu kita langsung daftarkan ke catatan sipil, kita dapat akta nikahnya karena kita bawa surat nikah dari gereja. Tanpa putusan pengadilan? Tanpa putusan pengadilan. Waktu Anda diberkati di gereja, beda agama boleh diberkatin? Iya, kita beda agama. Tidak harus pindah agama ya? Iya. Oh begitu. Dan sekarang saya melihat istrinya bahagia banget nih di samping nih. Ya, halo Bu. Oke ya. Nanti kita akan tanya lagi Pak. Oke. Pertanyaan berikutnya kepada Pak Yandri Susanto. Yang bikin heboh topik ini Bapak. Bisa ceritakan apa yang Bapak gugat dan kasus mana? Bisa diuraikan? Ya. Terima kasih Bang Hotman. Jadi saya dapat banyak respon dari masyarakat, terutama di dapil saya nih, ya, di Serang, Cilegon, Banten 2. Ya. Mereka minta respon saya, bagaimana ini Pak Yandri? Jakarta Pusat membolehkan pernikahan beda agama, kira-kira begitu. Sementara yang saya tahu kan Mahkamah Konstitusi sudah menolak gugatan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang 16 tahun 2019. Putusannya itu kalau saya tidak salah putusan MK nomor 24 tahun 2022. Nah, yang saya paham kan putusan Mahkamah Konstitusi itu kan final dan mengikat. Tidak ada lagi upaya hukum yang lain. Kemudian dari sisi fatwa MUI juga saya baca nomor 4 tahun 2005 yang mengharamkan perkawinan
beda agama, di situ jelas itu tidak sah dan haram. Katanya itu. Nah, saya sebagai wakil ketua MPR tentu mencari jalur yang benar. Saya minta waktu dengan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung. Alhamdulillah kemarin diterima hari Senin. Yang saya bawa adalah Ketua Umum Pengurus Besar Al-Khairiyah, Kiai Haji Ali Mujahidin, yang salah satu juga menuntut ini ada kejelasan. Nah, saya waktu di Mahkamah Agung itu dengan Yang Mulia Prof. Sarpudin menyampaikan gimana ini Yang Mulia, situasinya di akar rumput itu terjadi silang pendapat yang luar biasa. Maka sebagai wakil rakyat, saya bilang apalagi di MPR, perlu keteduhan. Apalagi kita ini berdasarkan Pancasila, pokoknya perlu persatuan dan sebagainya. Nah, dari diskusi itu, Yang Mulia menyampaikan sekarang sedang dibentuk Pokja untuk menilai atau memutuskan nanti gimana dengan putusan Pengadilan Jakarta Pusat. Jadi menurut Bapak, secara agama jelas. Betul. Udah jelas jawabannya. Secara perundang-undangan, bukankah di Undang-Undang Perkawinan itu tidak ada larangan, dan di Undang-Undang Administrasi Kependudukan justru boleh pasal 35? Enggak, kalau saya... Kita lihat dulu grafis ini deh. Kita lihat dulu. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ini pernah dinilai oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengatakan ini tidak membahas soal kawin satu agama. Ini hanya membahas bahwa kebebasan beragama. Artinya, setahu saya, ya mudah-mudahan nggak tahu siapa yang Mahkamah Konstitusi belum pernah mengatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan melarang kawin beda agama sampai hari ini. Enggak, gini Bang Hotman, yang saya tahu yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi itu karena dia beda agama. Satu yang laki-lakinya itu Katolik, yang satu Islam, ya kan? Dia minta menggugat Undang-Undang Perkawinan itu supaya kira-kira ada revisi atau dibatalkan. Nah, Mahkamah Konstitusi kan menolak semuanya. Artinya makna yang mereka gugat itu kan maunya disahkan, kira-kira begitu. Sekarang kita mau ke Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Inilah pintunya, pasal 35. Perkawinan ditetapkan oleh pengadilan. Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat beragama. Inilah dasarnya, termasuk kemarin putusan Pengadilan di Jakarta Pusat, dasarnya dipakai mengabulkan perkawinan beda agama. Jadi Undang-Undang Perkawinan lawan dengan Adminuk ya? Undang-undang ini dasarnya. Dan ternyata sejak tahun 86 pengadilan telah mengabulkan hal seperti ini. Dan coba lihat jumlah yang dikabulkan, mana grafisnya yang dikabulkan perkawinan beda agama. Inilah jumlah perkawinan beda agama yang disahkan oleh pengadilan dari mulai tahun 2007. Ya. Bahkan tahun 86 sudah ada. Ya, tapi dari 2007 ini. Jadi memang sudah puluhan tahun dan Mahkamah Agung tahu itu. Nah, nanti mungkin Bapak akan bicara dengan Ketua Mahkamah Agung. Kok sekarang mau bikin peraturannya? Ini putusan Bapak ini bilang gitu. Benar kan? Iya. Oke. Sekarang saya mau tanya dulu dari kubu sebelah sini. Anda Bang. Gimana? Kalau kita berbicara tentang konstitusi dari dulu sampai sekarang itu memang selalu memunculkan dua penafsiran gitu ya. Terutama Undang-Undang Perkawinan nomor 174 yang sekarang nomor 16 tahun 2006 itu. 2019. Ya, oleh karena itu kan tahun 2014 yang lalu saya juga ikut mendukung ketika ada alumni hukum UI itu mengajukan judicial review begitu. Bahkan saya menjadi saksi, terus lembaga kami juga menjadi pihak terkait. Gitu. Jadi hukum tertulis sekarang bilang apa? Menurut penafsiran Bapak, hukum tertulis. Nah, yang tertulis sekarang itu kan hanya mengatur bahwa pernikahan sah bila mana dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing. Jadi sebetulnya dari seluruh pasal dan ayat di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ada satupun yang mengatakan berbeda agama antara dua orang yang berbeda itu tidak bisa menikah. Gitu. Bahkan kemudian kalau kita merujuk pada putusan MA nomor 1400 tahun 8689. Yaitu tahun 86 itu. Ya, itu kan MA menandaskan bahwa perbedaan agama di antara dua orang itu tidak menjadi penghalang bagi keduanya untuk menikah. Nah, itulah yang kemudian dijadikan jurisprudensi hukum oleh beberapa dukcapil untuk mencatat pasangan berbeda agama. Terima kasih. Gitu. Pak Ahmad Sofan. Kalau saya mengamati apa yang dikatakan oleh Mas Yandri tadi ya. Mas Yandri ini kan bagian dari wakil rakyat begitu ya. Harusnya juga
menganalisa pandangan-pandangan yang terkait dengan pernikahan beda agama. Jadi Anda tidak setuju dengan beliau? Saya jelas tidak setuju, gitu ya. Gimana? Kita lanjutkan dulu deh. Udah disuruh istirahat ya. Habis ini kita istirahat dulu. Oke. Ya. Biar soalnya agak mendalam. Oke, kita ketemu lagi setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Oke, Pak Muhammad Sobat, saya ulang lagi karena Pak Yandri Sutanto, perkawinan beda agama itu haram. Menurut Fatwa MUI. Ya, dan beliau yang minta ke Mahkamah Agung agar pengesahan perkawinan beda agama baru-baru ini oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibatalkan. Ya. Anda mengatakan dia kurang memahami. Ya. Apa salahnya beliau? Ya, begini. Mas Yandri ini tentu berdasarkan fatwa MUI. Ya. Dan kalau kita rujuk ya secara historis, tahun 1986, ya, MUI DKI Jakarta itu pernah mensahkan ya 30 September 1986. Bahkan perkaranya sampai Mahkamah Agung. Ya, bukan maksud saya ingin mengatakan bahwa MUI juga pernah mensahkan pernikahan beda agama dan ini sempat bertahan selama 14 tahun. Baru kemudian dibatalkan di tahun 2005. Tahun 2000 dan 2005 MUI mengharamkan pernikahan beda agama. Nah, ini ruang-ruang penafsiran Pak Hotman begitu ya. Kalau saya mengacu pada norma-norma teologis misalnya, itu ada perdebatan penafsiran tentunya. Oke, tapi apakah pernah pengadilan membatalkan atau pengadilan tetap konsisten mengesahkan perkawinan beda agama sampai hari ini? Ada di sejumlah daerah. Misalnya beda ya? Ya, misalnya di Tangerang nih. Ya. Di Tangerang itu mengesahkan pernikahan beda agama. Beberapa bulan yang lalu misalnya di Surabaya. Di Surabaya itu mengajukan permohonan, mengabulkan permohonan. Ada enggak yang menolak? Dari pasangan nikah beda agama. Ada yang menolak enggak pengadilan? Nah, yang menolak mungkin di sejumlah daerah yang lain menolak. Ada, Pak? Begitu. Ada. Banyak. Ada beberapa pengadilan menolak, tapi ada juga mengabulkan. Berarti, misalnya sebetulnya Jakarta Pusat itu baru kemarin, Bang. Tapi sebelumnya Jakarta Selatan itu sudah 8 kali mengabulkan. Mengabulkan? Iya, betul. Dalam 1 tahun terakhir. Oke. Menurut Anda secara hukum, Pak Yandri ini benar? Kalau secara agama, oke lah. Susah kita berdebat. Secara hukum bagaimana? Yang ingin saya katakan adalah bahwa biang kerok dari ini semua itu adalah pengharaman MUI. Dia tidak memberikan ruang-ruang kebebasan kepada masyarakat. Fatwa itu hukumnya tidak wajib untuk diikuti. Fatwa itu kan tidak mengikat begitu. Kenapa? Ini soal penafsiran. Yang dirujuk oleh MUI itu adalah misalnya surat Al-Baqarah ayat 221. Kenapa tidak merujuk kepada Al-Maidah ayat 5 yang jelas-jelas di situ redaksinya dengan tegas mengatakan boleh menikahi perempuan yang baik-baik dari kalangan kaum beriman, dari umat Islam maupun dari kalangan non-muslim. Kalau begitu Bapak akan diadu dengan Majelis Ulama Indonesia. Bapak Ihsan Abdullah. Ditantang Bapak nih, dia sudah memberikan kuliah yang mengatakan fatwa itu gimana-gimana. Sekarang Bapak yang jawab, boleh atau tidak? Jangan diadu, Bang. Jadi begini, ini juga kebetulan ada yang mulia dulu yang memutus perkara ini. Jadi kita ini sudah selesai perdebatan mengenai nikah beda agama, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Karena sudah dibungkus di dalam undang-undang. Yaitu? Konsensus nasional, yaitu Undang-Undang 174. Ya. Di dalam pasal 2 ayat 1 jelas. Apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya. Masing-masing. Pasti sepakat nih. Semua itu merupakan ramuan dari agama-agama yang ada di Indonesia. Itu pasal 2 ayat 1. Ya. Jadi itu konsensus bangsa itu yang nggak boleh lagi diutak-utik. Masing-masing agamanya. Iya. Kalau cewek Kristen, cowok Islam bagaimana? Yang mana yang diikuti? Ini masing-masing agamanya. Nah, makanya kembali ke agamanya. Boleh atau tidak. Itu kan tidak menjelaskan agama, beda agama atau tidak beda agama. Ya. Maka Islam. Pasal ini diuji 10 kali. Nah, ini Pak yang mulia mantan nih. Ya. Beliau pernah menguji juga 10 kali dan MUI tampil untuk menjadi
pihak terkait. Maka kami dari Majelis Ulama Indonesia sudah bergegas. Ya. Pasca putusan MK kami mohon kepada Yang Mulia diterima oleh semua pimpinan dan kami hadir bersama PBNU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, semua tokoh pimpinan MUI di sana. Ingin agar bagaimana implikasi pasal ini. Karena di prakteknya tadi sahabat saya itu Mas Nurholis masih sahabat saya. Sebelum saya ke Pak Gilbert, apa? Mau bantah? Bentar bang, belum kelar saya. Masih praktek untuk mengawinkan orang-orang yang ingin menyelundupi hukum. Bukankah ini bertentangan dengan hukum? Ada juga karena cinta, Pak. Nah akhirnya, ya kalau memang cinta kan dari awal Tuhan nggak membedakan. Silakan pilih agamanya kok. Kalau kalian memilih Islam, ya silakan nikah dengan Islam. Kalau memilih Protestan, sahabat saya, silakan. Kan begitu. Memilih Hindu, silakan. Cowoknya kegantengan kayak gua sehingga ceweknya ada pilihan lain. Bang, bukan hanya ganteng, Bang. Ini menyangkut kehidupan dan keharmonian di dalam rumah tangga. Jawab dulu. Ya, pertama dalam konteks konstitusi ya, sebetulnya sampai hari ini itu kan belum clear, terutama dalam perspektif para aktivis HAM gitu ya. Jadi antara Undang-Undang 1 dengan yang lainnya, terutama Undang-Undang Perkawinan sama Undang-Undang Adminduk, ini kan semacam ada kontra kan gitu. Ada tumpang tindih. Iya, tapi menurut saya pasal 2 ayat 1 itu tidak bisa dimaknai sebagai pelarangan untuk menikah berbeda agama. Nah, lalu bagaimana implementasinya gitu ya? Jadi gini Bang, bagi mereka yang berbeda agama itu tetap bisa menikah. Bahkan mereka itu bisa memenuhi sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Misalnya kalau pasangan itu Islam dan Katolik, mereka melakukan akad nikah secara Islam, lalu pemberkatan juga secara Katolik. Dan kemudian izin pengadilan untuk pendaftaran. Nah, itu sebelum Dukcapil itu menolak, kan sebelumnya ada beberapa Dukcapil yang menerima. Mereka itu bisa langsung ke Dukcapil. Sehingga kemudian jadi Bapak tetap mengatakan boleh. Secara Kristen, Pak Gilbert, saya pernah melihat, baru minggu lalu saya lihat, ada seorang wanita mau nikah sama seorang laki Kristen, malah wanita itu malah dibaptis dulu agama Kristen. Apakah secara Kristen bisa diberkati nih enggak? Yang beda agama atau harus masuk agama dulu? Jadi ini menarik ini karena kalau udah bicara cinta sama hukum, ini dua hal yang udah nggak ada hubungannya. Karena kalau udah cinta apapun ditabrakan kan begitu. Setuju. Jadi ini dia persoalannya. Orang-orang yang jatuh cinta nih ngelihat kita bilang kau ribut-ribut saja, saya mau tetap jatuh cinta, kau mau apa kan gitu. Jadi tapi kan kita kembali kepada pernikahan itu yang pertama idenya dari siapa? Jadi pernikahan kan bukan aku suka kamu suka kita bicara cinta kan begitu kan? Pernikahan itu idenya dari sorga gitu. Kenapa? Karena Tuhan bilang sama Adam tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Sebelum Adam mengenal jatuh cinta, Tuhan lebih dulu mengenal cinta kan begitu. Nah jadi kalau bicara cinta tuh ada dua, yaitu perasaan dan aturan. Nah aturannya kita kembali kepada ide awal. Ide awalnya Tuhan. Jadi aturannya aturan Tuhan. Nah, jadi sebelum tahun 74 di Indonesia itu daftarkan kecatatan sipil dulu. Namanya dulu waktu itu masih berkelekestan kata orang Belanda bilang. Baru kemudian setelah didaftarkan baru diberkati. Nah, tapi sekarang setelah tahun 74 itu berubah hukumnya. Jadi dinikahkan dulu. Dan negara hanya mencatat gitu. Jadi negara nggak punya hak. Karena seperti saya bilang, kalau bicara aturan, itu kan kebetulan pernikahan aturannya apa? Negara atau Tuhan? Ya harus kembali ke Tuhan, karena idenya dari Tuhan. Di gereja yang Bapak pimpin, boleh nggak diberkati orang yang beda agama? Nah, jadi gini, sebelum dinikahkan, kalau di gereja harus ada namanya konseling pranikah. Nah, ada yang setahun, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, di gereja kami itu 6 bulan. Nah, 6 bulan itu dibimbing. Nah, dibimbingnya pada prinsip Alkitab gini, 1 tambah 1 sama dengan 1. Jadi artinya dalam pernikahan keduanya menjadi 1. Caranya gimana 1 tambah 1 sama dengan 1? Gampang. 1 potong setengah, 1 potong setengah. Setengah dari kebiasaan istri, setengah dari kebiasaan suami. Ya harus digabungkan menjadi 1. Pertanyaannya apakah secara formal yang non-Kristen harus masuk Kristen dulu agar bisa diberkati? Karena dalam bimbingan itu yang pertama kita tahu bahwa yang menjadi kepala dalam rumah tangga ini adalah Tuhan. Nah, Tuhan dalam iman Kristen kita ya Tuhan Yesus. Nah, masing-masing kan harus mengacu pada itu. Gitu. Jawab dulu Pak. Jadi apakah harus pindah agama atau tidak? Baru diberkatin? Karena
Harus. Masing-masing syaratnya harus dibaptis. Iya, harus dibaptis benar. Ya. Saya dengar juga di Katolik boleh dispensasi, beda agama boleh, tapi harus izin dari uskup, benar nggak itu? Yang saya dengar begitu. Saya dengar begitu, karena semua aturan harus dari paus. Tapi kalau di gereja Bapak harus dibaptis. Untuk dibaptis harus satu agama. Iya harusnya begitu, tapi berarti tidak mungkin diberkati kalau beda orang agama. juga yang belaga-belaga baptis supaya. Kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Ini Pak Pendeta. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Kenapa Hotman selalu tampil menonjol dalam perdebatan? Karena white coffee, kopi luwak saya ini. Buat saraf saya siap berperang terus. Oke, yang mulia Bapak Marwar Siahaan. Siap. Coba dulu Bapak baca dulu. Mana pasal 2 ayat 1? Pasal 2 ayat 1, oke. Apakah menurut redaksi pasal ini dilarang perkawinan beda agama? Kalau secara eksplisit tidak bicara dia tentang tidak mengatur beda agama. Ya. Oke. Tapi kalau bicara tentang kawin beda agama, sebenarnya ini sudah panjang ceritanya kalau di negara kita. Termasuk putusan MK gimana, Pak? Saya bicara dulu tentang putusan Mahkamah Agung. Ya. Dia sangat berwibawa karena yang memutus perkara itu adalah Ketua Mahkamah Agung sendiri, Ali Said pada waktu itu, yang menyatakan bahwa itu sah dari sisi konstitusi maupun HAM. Tahun berapa itu? 86 itu yang sering disebutkan itu tahun 1400. Ya. Kalau saya nggak salah namanya itu artis itu Foni P. Saya kurang tahu itu. Bukan Hotman Paris. Ya, Foni ya. Foni ya. Okay. Foni. Jadi di dalam pertimbangan Pak Ali Said waktu itu bahkan dia mengutip Piagam Medina, Konstitusi Medina, bagaimana kerukunan antar umat beragama pada waktu di zaman itu yang harus dipelihara, dan barangkali norma-norma yang kita tampilkan di dalam norma hukum itu idealnya harus memenuhi 3 aspek, yaitu aspek filosofis, aspek sosiologis, aspek juridis. Kalau dari segi putusan MK, sudah pernah nggak ada putusan tentang boleh tidaknya perkawinan beda agama? Ada nggak? Kalau saya belum pernah memutus itu, Pak. Jadi, tetapi saya sudah baca itu. Mengatakan beda agama nggak boleh. Yang menggugat itu, Pak Marwar, itu orang yang beda agama, Pak. Minta ini diputuskan. Jadi suatu putusan Mahkamah Konstitusi juga kadang-kadang mendapat tantangan karena dia begitu dicetuskan meskipun dikatakan dia mengikat erga omnes, tetapi tantangan sosial politik itu pasti ada di dalam hal itu. Oleh karena juga di dalam putusan-putusan MK tidak selalu dia dipatuhi karena kadang-kadang dilihat dari sudut kenyataan. Sebagai ahli hukum, mantan hakim konstitusi, menurut Bapak secara hukum positif boleh atau tidak perkawinan beda agama secara hukum positif menurut undang-undang, terlepas dulu dari segi filosofis dan sebagainya? Kalau saya kira saya membolehkan karena itu fakta. Secara hukum undang-undang ada larangan nggak? Kalau dari sudut apa yang dikatakan norma di dalam undang-undang perkawinan, secara ekspresis verbis dia tidak ada bicara tentang itu. Tidak ada larangan dalam undang-undang perkawinan. Sejarah kita sejak zaman kolonial, ordonansi perkawinan campuran yang termasuk campuran itu dikatakan diatur juga tentang perkawinan beda agama. Jadi sampai hari ini tidak ada perundang-undangan yang melarang perkawinan beda agama itu dulu? Ya saya kira tidak ada. Silakan Majelis Ulama Indonesia. Jadi kan kita ini sebagai warga negara sebenarnya udah clear. Jangan lagi debat masalah akidah untuk sebuah undang-undang. Ya. Karena itu menjadi satu kesepakatan. Ya. Di situ ada Islam, ada Buddha, ada Hindu, ada Protestan, ada Katolik, semua taat. Lahir Undang-Undang 174. Jelas kok 2 ayat 1 dan telah diuji 8 kali. Tetapi juga ada sambungannya. Bukan hanya 2 ayat 1 berdiri sendiri. Ya. Pasal 8-nya. Bahwa perkawinan itu sah apabila dicatatkan. Tapi yang mana yang perlu dicatat itu? Yang menurut agama dan kepercayaannya. Ya. Jadi sumbernya apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Gilbert, saudara saya. Dari Tuhan, negara hanya mencatat.
Artinya perkawinan yang sumbernya tidak sah, negara tidak boleh mencatat. Itu adalah pola relasi agama dan negara. Ya. Ini kitabnya masih ada nih, masih hidup. Apa kemudian berubah ketika beliau sudah nggak menjadi hakim MK? Oh, saya tidak pernah ikut menguji itu, Pak. Saya sudah tapi nggak boleh begitu, Pak. Nggak boleh. Ya, oke. Itu normal. Ini, tapi saya sudah mengatakan tadi, Bapak, putusan Mahkamah Konstitusi. Ini profesor yang saya ragukan akhirnya. Kalau begini. Tidak perlu diragukan atau Pak. Tidak perlu dikatakan begini, Pak. Kalau MK itu lembaga loh, Pak. Jadi Bapak nggak bisa buang badan. Bukan, saya ini hanya menjelaskan. Begini, Pak. Yang begini nggak boleh. Ini Pak Yandri jangan begitu menuding. Tidak. Kan putusan MK itu kan lembaga, Pak. Kan ada dissenting. Anda itu bagaimana? Ada dissenting pun lembaga itu kalau saya hanya menjelaskan bisa lagi perbedaan paham itu kenapa terjadi. Putusan tidak, iya, Pak. Pandangan pribadi hakim. Putusannya sama. Ini yang sulit untuk mengatur norma hukum kalau ada Bapak harus cabut, Pak. Nggak boleh Bapak men-challenge putusan MK sendiri, Saya Pak. tidak men-challenge, tapi saya mengatakan sosiologis bagaimana. Singkat apa? Silakan apa? Nggak, artinya maksud saya Prof ini Marwar ini ngomongnya harus benar dong. Ya. Kan MK sudah menolak seluruhnya. 10 kali. Terus dia bilang ngelak. Tapi kalau saya ya. Saya tidak mengatakan bahwa tidak diputus 10 kali, bahkan lebih banyak. Itu saya kan hanya MK menjelaskan. Itu, Pak, nomor 24 tahun 2022 itu lembaga loh, Bu. Mahkamah Saya Konstitusi. mengerti itu. Saya tidak usah diajari. Tetapi saya menjelaskan kepada Anda di seluruh lembaga yang ada lembaga bahwa dia selalu mendapat tantangan karena faktor-faktor sosiologis itu saya maksud politik. Jangan kalau Pak Gilbert tadi karena campaign untuk orang tidak takut supaya mencari kebenaran. Coba singkat saja. Jadi jangan karena ada fakta di lapangan yang tidak boleh menjadi boleh, nggak boleh, Pak. Oh, tidak begitu. Misalkan mencuri, misalkan mencuri nggak boleh. Karena ada fakta dibolehkan mencuri nggak boleh, Pak. Anda tidak bisa menyisihkan fakta itu nggak boleh karena ada orang sebentar. Silakan. Bisa begitu. Ini pandangannya bahaya. Iya. Coba jawab singkat. Norma hukum harus bisa mengatur seluruh aspek dan orang yang ada. Tidak bisa disendirikan, dia tidak diatur. Oleh karena itu harus ada suatu percakapan yang padat tentang ini. Apakah benar tafsiran mengatakan itu pasal 2 ayat 1 itu sudah mengatakan tidak boleh. Karena persoalan negara kita dari awal sudah menyadari kemajemukan. Ya. Sekarang terakhir saya kasih dulu ke beliau. Silakan. Ya. Begini, Bang Hotman, saya ingin menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Iksan tadi, bahwa ini sudah final, sudah tidak perlu diperdebatkan. Ya. Itu tidak memberikan ruang-ruang kebebasan kepada seluruh pemeluk agama untuk memberikan penafsiran terhadap ayat itu. Maksudnya beliau mau bebas apapun, tapi kan katanya sudah ada putusan MK itu maksud beliau. Iya, putusan MK itu adalah hukum tertinggi. Maksud saya, undang-undang perkawinan ini sangat mungkin untuk direvisi. Ini yang saya berharap Mas Yandri ini bisa melakukan itu. Kalau saya pribadi udah setuju dengan undang-undang sekarang, nggak mungkin. Jadi negara itu tidak boleh masuk ke aturan hukum agama. Kalau agama sudah menyatakan tidak boleh, negara nggak boleh ikut campur. Jadi, saya mau berangkat dari situ, dari kalimat itu. Walaupun negara kita bukan negara agama, makanya sudah termaktub dalam undang-undang perkawinan. Pak Yandri, kemudian putusan Mahkamah Konstitusi sudah jelas. Berarti Pak Yandri berpendapat karena agama sudah memerintahkan begitu, tidak akan dirubah hukum positif kita yang mengabulkan pengesahan beda agama. Tidak mungkin. Nah, itu kata beliau. Boleh tanggapi kalimat dari Pak Yandri tadi, Bang? Yang mana lagi? Jadi kan kata beliau karena agama sudah sudah mengatakan itu enggak juga. Karena di hampir semua komunitas agama itu berbeda-beda. Bicara agama Islam, ada yang melarang, ada yang bolehkan, gitu ya. Misalnya seperti di gereja Protestan, GKI, bukan ini lembaga, Pak. Gereja Kristen Indonesia itu membolehkan, sebagian gereja Kristen Jawa itu harus juga membaca putusan MK yang terakhir, yang 10 putusan sama. Jangan liar begitu. Dan itu liarnya diadopsi dari pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan semua tokoh agama resmi di Indonesia. Jadi Pak Iksan, apapun alasannya, Majelis Ulama Indonesia maupun tokoh seperti Yandri ini tidak akan mendukung revisi undang-undang yang secara tegas mengizinkan kawin beda agama. Ya, karena pola relasi konstitusi itu agama dan dari negara. konstitusi juga, dari segi perintah agama. Betul. Begitu. Agama negara itu jelas. Negara agama mengesahkan, catatnya oleh negara. Jadi nggak boleh kemudian
dibalik, dicatat dulu baru disahkan, nggak boleh. Disahkan boleh saya dulu. tambahin satu Terakhir. Sebelum kita Jadi gini ya, sesuai dengan Pak Yandri bilang, kalau sesuai dengan kebutuhan repot. Hari ini soal beda agama, besok soal sesama jenis kelamin. Karena hari ini cuma beda agama, lalu kita ribut. Karena pandangan, kan kita negaranya Pancasila. Jadi tokoh agama harus didengar. Yang resmi ya, bukan pribadi-pribadi. Nah hari ini memang hanya hal soal agama. Tetapi kemudian nanti akan ada serangan lebih keras lagi. Ya, Pak laki Pendeta, boleh menikah sama laki, perempuan boleh menikah dengan perempuan. Tidak hanya karena nah, faktor akhirnya apa yang kebutuhan, terjadi? Repot kita tapi punya mereka yang menikah berbeda agama itu juga punya landasan teologis gitu loh. Tapi gini Bang Firman, saya bilang ini. Tadi Pak Gilbert sudah ngomong, ini kan sebenarnya hukum Tuhan itu sudah sangat jelas untuk kebaikan manusia. Maka sudah benar negara kita ini yang berdasarkan Pancasila tidak ikut campur. Nah karena itu Pak Oke, kita istirahat dulu deh. Kita istirahat dulu, nanti saya terakhir penutupan. Ya, ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room di segmen terakhir ini. Kalau debat soal kepercayaan mungkin tidak akan ada akhirnya karena beda pandangan. Sekarang di kesimpulan ini saya mau tanya satu-satu. Dari segi pandangan yang mulia mantan hakim konstitusi, dari segi hukum positif sekarang ini yang Bapak tahu ya, apakah perkawinan beda agama itu dilarang, harus ditolak, dicatatkan di catatan sipil? Yes or no? Saya kira kalau hukum positifnya sudah begitu sekarang, tetapi fakta yang terjadi di lapangan, meskipun ada putusan MK yang final and binding, jangan lupa putusan MK pun bisa berubah. Bayangkan putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang mengenal doktrin yang sangat kuat tentang apa menjadi putusan hakim setelah 40 tahun berubah. Dan itu tidak mungkin tidak kita alami ketika perubahan masyarakat terjadi. Karena hukum itu juga adalah lahir dari kesadaran masyarakat. Kalau tafsir sekarang, ya itulah yang dikatakan Pak Yandri dan Pak Iksan. Terima kasih. Hukum positif. Pak Ahmad Nurholis, sampai sekarang masih ada debat tentang penafsiran pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan ini. Apakah menurut Bapak, menurut hukum positif perundang-undangan kita ada larangan kawin beda agama? Tidak ada, karena itu kenapa kemudian banyak yang mempraktekkan itu. Kenapa tidak ada? Katanya putusan MK banyak. Ya MK itu juga akan banyak yang mengkritik ya, karena tidak ini bukan putusan kritik. Tidak sesuai dengan konteks kebinekaan kita lah gitu. Dan yang mengkritik itu bukan sekedar mereka yang mau menikah beda agama, enggak, juga pakar hukum, pakar HAM begitu. Karena itu kan mereka juga tidak pernah lelah. Jadi menurut Bapak tetap boleh? Boleh. Oke, Pak Sofan. Menurut hukum positif kita boleh nggak nikah beda agama? Boleh, harusnya boleh. Menurut hukum positif boleh? Boleh. Jadi menurut Anda, menurut hukum positif sampai hari ini masih boleh nikah beda agama? Oke. Boleh. Pak Johannes, pertanyaan saya adalah, kalau menurut pendapat Pak Iksan Abdullah dari Majelis Ulama Indonesia maupun Pak Yandri Susanto, sepertinya perkawinanmu yang beda agama ini tidak sah sampai hari ini. Anda sudah nikah berapa tahun? 11 tahun. Menurut beliau ini perkawinanmu tidak sah. Apa pendapat Anda? Karena beda agama. Ya, kalau kami yakin pernikahan itu bisa terjadi pasti atas restunya Tuhan. Jadi kami yakin kalau Tuhan nggak merestui dibatalkan. Nggak akan pernah terjadi. Tapi kalau itu terjadi, berarti itu adalah kehendak Tuhan. Nah, kalau soal orang lain percaya apa enggak, membantah apa enggak, ya silakan masing-masing silakan yakin dengan keyakinannya sendiri-sendiri. Bapak agama apa? Karena satu waktu nikah. Agama apa Kristen. Bapak? Oh, istri agama apa? Islam. Nikahnya dengan cara apa? Kita dua-duanya, akad nikah juga, pemberkatan nikah juga. Wah, mantap itu. Mantap. Cuma, ya oke deh. Saya sebenarnya ingin nikah lagi. Tapi saya terlalu setia sama istri, walaupun nakal dikit. Oke, sekarang ke Pak Yandri. Apa, Bang? Jadi dari segi hukum positif maupun hukum agama, Anda mengatakan perkawinan beda agama haram atau tidak? Ya, dari segi hukum positif tetap nikah beda agama itu tidak sah. Ya. Dari hukum agama apalagi? Ya. Jadi kalau ada orang nikah beda agama, terutama dari pandangan Islam, ya, itu berarti berzina sepanjang masa.
Sudah diatur sedemikian rupa, kita lahir dan besar di Indonesia, ada hukum positif, ada hukum agama. Itu aja Bang Hotman. Ngomong-ngomong, Bapak ikut capres yang mana nih? Itu masih rahasia. Bang Hotman. Oke, jadi tetap no. Iya, nggak boleh. Haram. Dan saya minta Mahkamah Agung membatalkan putusan haram dan zina. Haram dan zina sepanjang masa. Saya akan mulai menertibkan hidupku. Soalnya aspri saya ada 100. Pak Pendeta, Gilbert Louis Mondong, gimana pandangan Anda? Anda mengatakan secara Kristen memang harus satu agama. Apakah Anda setuju kawin beda agama dari segi pandangan Bapak sebagai pendeta? Jadi buat saya sekali lagi Tuhan ciptakan sesuatu pasti untuk kebaikan. Kalau Tuhan bilang nggak boleh ya berarti untuk kebaikan. Jadi saya suka pakai istilah gini, yang nikah sesama agama aja berkelahi, apalagi yang beda agama. Jadi sebaiknya kita tetap, nah inilah indahnya Indonesia. Hukum positifnya berlaku, hukum agamanya berlaku, kita gabung jadi Pancasila. Sehingga tidak akan ada ekses kemudian laki bisa nikah sama laki, perempuan bisa nikah sama perempuan. Tapi tar dulu Pak. Tadi Pak Johannes mengatakan kalau tidak direstui Tuhan tidak akan terjadi. Ternyata dia terjadi itu direstui. Bahagia kan Pak Johannes? Bahagia. Bahagia kenapa itu Pak? Itu kembali kita bilang kalau semua berdasarkan mau pribadi masing-masing. Nah itu sebabnya kita bangga Indonesia ini tetap hukum Pancasila. Jadi Bapak sebagai pendeta berpendapat sebaiknya jangan kawin beda agama. Jangan, karena Tuhan sudah menetapkan untuk kebaikan manusia. Begitu. Kalau ada wargamu rame-rame masuk Islam, gimana? Nggak apa-apa. Yang penting dia bahagia dalam pernikahannya. Kalau dia mau ambil keputusan itu ya silahkan. Gitu. Aduh, gue mau bahagia. Pak Iksan Abdullah, Majelis Ulama Indonesia. Tolong dikasih pencerahan secara Majelis Ulama Indonesia. Ya kalau kita mau bahagia dunia akhirat, sebagaimana komitmen untuk menikah, ya ikuti. Indonesia ini negara yang religius, bukan negara agama. Maka ada diatur pola relasi agama dan negara. Atau negara dan agama. Nah, di mana perannya masing-masing? Pola relasi itu diletakkan. Yang mengesahkan itu adalah agamanya. Kembalikan ke agamanya. Apa kata pendeta sah, ikut. Wah ini baru kali ini nih, pendeta sama kiai. Oh, dari dulu. Nah, kemudian untuk melindungi keabsahan pernikahannya tadi dicatatkan oleh negara. Ini jadi indah. Gitu. Nah, kalau masing-masing ada faktanya, ya repot. Gimana pandangan Bapak? Banyak teman saya, terutama orang bule, dia begitu cantiknya ini wanita yang beragama Islam. Dia mau aja 5 menit dia mengucapkan kalimat syahadat KTP dia secara formal Islam, tapi dia tidak pernah Islam, gimana itu? Ya kalau itu kan kembali kepada pribadinya ya. Makanya agama diturunkan ini kan semua kita beragama nih untuk kebaikan manusia. Kalau dia nggak mau baik ya silakan, jangan mengikuti. Tadi tuh yang hanya untuk berapa menit, ya kan? Hanya agar memenuhi syarat formal. Nah tadi kata Pak Yandri, melanggar hukum agama, berzina semua itu. Bukan hanya melanggar hukum agama, hukum positif dilanggar. Artinya nih jangan sekali lagi, saudara saya itu di sebelah jadi yang mana? Nah, Mas Nurholis, jadi konsultan untuk menikah beda agama, Anda melanggar. Jelas kok putusan MK terbaru nomor 24 tahun 2022, jelas itu putusan yang ke-10. Maka kami dari Majelis Ulama Indonesia sudah bergegas meminta surat edaran dari Mahkamah Agung agar menjadi pedoman untuk hakim seluruh Indonesia. Bagaimana pandangan Bapak? Walaupun kata Bapak putusan MK ada, tapi nyatanya bulan lalu Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat malah mengabulkan kawin beda agama. Makanya minta Agung dalam waktu dekat akan memutuskan semua penertiban tentang hakim. Jadi nanti ada turun surat edaran Mahkamah Agung bagi pedoman hakim yang dibawa Mahkamah Agung untuk memutus penetapan yang dimohonkan agar tidak yang di sini mengabulkan, di sini tidak mengabulkan, sama nanti. Itu adalah untuk ketertiban. Debat kita hari ini selesai dan sampai hari ini saya masih satu istri. Nggak berani, tapi banyak cewek. Banyak cewek? Enggak dong. Dan setiap hari ya. Sebagai kesimpulan adalah melihat adanya perbedaan yang sangat mencolok ini. Halo Bapak Ketua Mahkamah Agung. Sudah waktunya lembaga yang Bapak pimpin segera mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung. Tapi jangan lupa
sudah puluhan tahun hakim di bawah Mahkamah Agung sudah beberapa kali bahkan puluhan kali mengeluarkan penetapan yang mengesahkan perkawinan beda agama. Ini perlu segera diperjelas. Yes or no, Bapak Ketua Mahkamah Agung. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room di Metro TV setiap hari Rabu jam 9.30 karena hanya di sinilah hostnya yang ganteng dan hot. Yuk, Pak. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.